Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tulis kun fayakun di kolom komentar, agar semua hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amir adalah anak laki-laki berusia 8 tahun yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Rambutnya hitam legam, sedikit berantakan, dengan mata bulat yang selalu tampak bersinar setiap kali ia menemukan hal baru. Di rumah, ia sering duduk di samping ibunya saat membaca buku cerita atau mendengarkan ceramah agama di radio. Suatu hari, ibunya, seorang wanita sederhana dengan kerudung biru muda dan senyum lembut, mengajaknya ke masjid untuk mengikuti kajian agama. "Amir, kamu harus belajar banyak tentang agama kita. Nanti di sana kamu bisa bertanya. Tapi jangan terlalu banyak bertanya ya," kata ibunya sambil tersenyum geli. Amir mengangguk. Meski di dalam hatinya, ia sudah siap dengan sederet pertanyaan yang sering berkecamuk di pikirannya. Sesampainya di masjid, suasana sangat tenang. Jamaah mulai berdatangan. Sebagian besar ibu-ibu membawa anak-anak kecil yang seusia Amir. Imam masjid, seorang pria paruh baya dengan janggut rapi dan baju gamis putih, sudah duduk di depan. Amir duduk bersila di samping ibunya, memperhatikan setiap detail di sekelilingnya. Masjid itu memiliki karpet merah yang bersih, dinding putih dengan kaligrafi besar bertuliskan Allah dan Muhammad di tengahnya. Suara mikrofon yang dipakai imam menggema pelan saat ia membuka kajian. Ketika imam mulai berbicara tentang kisah penciptaan manusia, Amir mendengarkan dengan saksama. Ia terpesona mendengar cerita tentang Nabi Adam, tentang bagaimana Allah menciptakan manusia pertama, dan bagaimana iblis yang dulunya malaikat dihukum karena kesombongannya. Namun, saat cerita itu berlanjut, benaknya mulai dipenuhi dengan pertanyaan. "Bu, kalau Allah tahu iblis bakal melawan, kenapa Allah ciptain dia?" Amir berbisik pelan kepada ibunya. Ibunya tertegun, tak langsung menjawab, hanya tersenyum kecil dan berkata, "Nanti kita dengarkan penjelasan dari imam, ya." Rasa ingin tahu Amir semakin menggelora. Ia merasa bahwa ini adalah pertanyaan besar yang harus ia temukan jawabannya. Kajian berlangsung dengan hikmat. Imam masjid menceritakan tentang penciptaan manusia, dimulai dari Nabi Adam hingga peristiwa pembangkangan iblis. Amir duduk dengan tenang di samping ibunya, tapi pikirannya terus berputar. Ia mendengar imam berkata bahwa iblis pada awalnya adalah makhluk yang sangat taat sebelum menjadi sombong dan menolak perintah Allah. Imam menjelaskan bahwa iblis diciptakan dari api, sementara manusia dari tanah, dan itulah yang menjadi alasan iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam. Ketika imam membuka sesi tanya-jawab, suasana masjid yang tadinya tenang berubah. Beberapa jamaah mulai mengangkat tangan untuk bertanya. Ada yang bertanya tentang cara menghadapi godaan. Ada juga yang bertanya tentang hikmah puasa sebagai latihan melawan hawa nafsu. Namun, Amir tetap diam sambil memikirkan satu pertanyaan besar yang mengganjal di benaknya. Ibunya menyadari bahwa Amir terlihat gelisah, dan ia membisikkan, "Kalau mau tanya, tanya saja, Nak. Jangan takut." Akhirnya, dengan suara pelan tapi tegas, Amir mengangkat tangannya. Semua mata langsung tertuju pada anak kecil itu. Imam tersenyum, mempersilakan Amir berbicara. Dengan polos tapi penuh keyakinan, Amir bertanya, "Kenapa Allah menciptakan iblis kalau Allah tahu iblis akan melawan dan membuat manusia sesat?" Pertanyaan itu membuat suasana masjid menjadi hening. Beberapa jamaah tampak terkejut, sementara yang lain menundukkan kepala seolah merenungkan apa yang baru saja ditanyakan oleh anak kecil itu. Imam terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Tidak mudah dijawab, tapi sangat penting untuk kita renungkan." Imam mulai menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Iblis diciptakan sebagai ujian bagi manusia, untuk melihat siapa yang benar-benar taat kepada Allah meskipun ada godaan dan rintangan. Namun, Amir tidak langsung puas dengan jawaban itu. Ia mengangkat tangannya lagi dan bertanya, "Tapi, kenapa Allah menciptakan sesuatu yang bisa membawa manusia ke neraka? Apa itu adil?" Imam tertawa kecil, terkesan oleh keberanian dan kecerdasan Amir.
Ia berkata, "Adik kecil kita ini sangat pintar. Tapi sabar ya, biar saya jelaskan secara perlahan." Jamaah yang tadinya hening mulai tersenyum, merasa bahwa pertanyaan Amir adalah sesuatu yang mungkin juga pernah mereka pikirkan. Setelah mendengar pertanyaan Amir, imam masjid tersenyum sambil menatap anak itu. Suasana masjid yang hening mulai terasa tegang. Imam kemudian berkata, "Amir, kamu telah bertanya sesuatu yang besar dan sangat penting. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa kamu adalah anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Mari kita bahas bersama, ya." Imam mulai menjelaskan bahwa Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Ia menciptakan segala sesuatu dengan maksud dan tujuan yang hanya bisa dipahami oleh manusia secara terbatas. Ia berkata, iblis memang diciptakan oleh Allah, tetapi bukan untuk menyesatkan manusia tanpa alasan. Iblis adalah ujian bagi kita, seperti bagaimana ujian di sekolah mengukur seberapa jauh kita sudah belajar. Amir mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi masih merasa ada yang mengganjal. Ia mengangkat tangannya lagi dan bertanya, "Tapi apakah itu adil, Ustaz? Kalau Allah tahu iblis akan menggoda manusia, kenapa manusia harus menanggung akibatnya?" Pertanyaan itu membuat beberapa jamaah tersenyum kagum, sementara yang lain tampak termenung. Imam menjawab dengan sabar, "Allah memberikan kita akal dan pilihan. Allah juga memberi kita petunjuk melalui para nabi, kitab suci, dan hati nurani. Pilihan untuk mengikuti kebaikan atau keburukan ada di tangan kita." Imam kemudian menceritakan kisah seorang sahabat Nabi yang pernah bertanya hal serupa. Sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak mampu melawan godaan setan?" Nabi menjawab, "Mintalah perlindungan kepada Allah. Bacalah doa, berzikir, dan dekatkan dirimu kepadanya. Maka, meskipun iblis menggoda, Allah selalu memberikan jalan untuk melawan." Amir mengangguk pelan, tapi ia masih ingin tahu lebih banyak. Ia bertanya, "Apakah iblis tidak bisa berubah menjadi baik lagi, Ustaz?" Imam tertawa kecil, lalu menjelaskan bahwa iblis telah memilih jalannya sendiri karena kesombongan dan penolakannya terhadap perintah Allah. Allah memberikan kesempatan kepada semua makhluk, termasuk iblis. Tapi, karena kesombongannya, ia menolak bertobat. Inilah perbedaan manusia dan iblis. Amir, kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Suasana masjid perlahan berubah menjadi diskusi yang mendalam. Jamaah mulai mengajukan pertanyaan tambahan, sementara imam dengan sabar menjawab satu persatu. Amir merasa lebih lega, meskipun ia tahu bahwa jawaban atas pertanyaannya masih akan terus ia renungkan. Ketika sesi kajian selesai, banyak jamaah yang mendekati Amir, memuji keberaniannya untuk bertanya sesuatu yang sulit namun penting. Ibunya memeluknya sambil berbisik, "Kamu anak yang hebat, Nak." Setelah mendengarkan jawaban panjang dari imam, Amir merasa pikirannya mulai terbuka. Imam kembali berbicara dengan lembut, "Amir, iblis memang diciptakan sebagai ujian, tapi Allah juga memberikan manusia akal dan hati untuk melawan godaan. Inilah yang membuat manusia menjadi makhluk yang istimewa." Amir memiringkan kepalanya sedikit, mencoba mencerna maksud ucapan imam. "Jadi, manusia lebih kuat dari iblis, Ustaz? Karena kita punya akal dan hati?" Tanyanya dengan polos. Imam tersenyum dan menjawab, "Benar sekali. Itulah sebabnya Allah memberikan kita petunjuk melalui nabi dan kitab suci. Dengan itu, kita bisa mengalahkan godaan iblis. Tetapi, kita harus mau berusaha dan mendekatkan diri kepada Allah." Imam kemudian mencontohkan bagaimana Nabi Adam, meskipun tergoda oleh iblis, tetap mendapatkan rahmat Allah karena ia bertobat. Nabi Adam memang melakukan kesalahan, tapi ia tidak menyerah. Ia meminta ampun kepada Allah, dan Allah menerimanya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua, termasuk Amir. Amir mengangguk perlahan, lalu berkata, "Jadi, kalau saya melakukan kesalahan, saya masih bisa meminta maaf kepada Allah." Suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Imam menatapnya dengan penuh kasih dan menjawab, "Tentu saja.
Allah itu Maha Pengampun. Amir, apapun kesalahan yang kita lakukan, jika kita sungguh-sungguh meminta ampun dan berusaha menjadi lebih baik, Allah akan mengampuni kita. Suasana masjid menjadi sangat hening. Banyak jamaah yang terlihat termenung, mungkin sedang memikirkan dosa-dosa mereka sendiri. Beberapa di antara mereka menundukkan kepala. Ada yang mulai meneteskan air mata. Kata-kata imam dan pertanyaan Amir tampaknya menyentuh hati semua orang di sana. Amir, dengan wajah polosnya, tiba-tiba tersenyum kecil. Terima kasih, Ustaz. Saya akan mencoba menjadi anak yang baik dan tidak mudah tergoda oleh iblis. Imam tersenyum lebar dan berkata, Masya Allah, itulah yang diinginkan Allah dari kita semua. Kita tidak perlu menjadi sempurna. Amir, cukup menjadi lebih baik setiap hari. Ibu Amir, yang duduk di sampingnya, memeluk anaknya dengan erat. Kamu anak yang hebat. Nak, pertanyaanmu hari ini bukan hanya membuat kamu belajar, tapi juga orang-orang di sini. Amir tersenyum malu-malu, merasa bangga bahwa ia telah belajar sesuatu yang sangat berarti hari itu. Ketika sesi tanya-jawab selesai, imam menutup kajian dengan doa. Suara mikrofon yang bergema di masjid menambah suasana hikmat. Amir menundukkan kepalanya, mengikuti doa dengan tangan terangkat. Setelah selesai, suasana masjid menjadi lebih santai. Beberapa jamaah mulai berdiri, sementara yang lain tetap duduk, tampak berbincang atau merenung. Seorang pria tua, jamaah yang duduk di dekat Amir, mendekatinya sambil tersenyum. Nak, pertanyaanmu tadi luar biasa. Saya sudah lama ikut kajian di sini. Tapi baru kali ini saya merasa sangat tersentuh. Terima kasih sudah membuat saya berpikir. Amir tersenyum malu-malu. Tidak menyangka bahwa pertanyaannya memberikan dampak sebesar itu. Ia melihat ibunya tersenyum bangga di sisinya. Tak lama, seorang wanita muda dengan anak kecil di gendongannya menghampiri ibu Amir. Anak ibu ini pintar sekali. Ya, berani bertanya hal yang sulit tapi sangat penting. Semoga Allah menjadikan dia anak yang soleh. Ibunya mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Amir merasa hatinya hangat. Ia tidak pernah menyangka bahwa keberaniannya bertanya akan membuat orang-orang di masjid memperhatikannya dengan cara yang positif. Imam kemudian menghampiri Amir dan ibunya. Dengan suara lembut, ia berkata, Amir, pertanyaanmu tadi adalah pengingat bagi kita semua untuk terus belajar dan memahami kebesaran Allah. Kamu telah mengajarkan kami sesuatu hari ini. Terima kasih. Imam mengusap kepala Amir, dan Amir merasa sangat dihargai. Ketika mereka berjalan keluar dari masjid, Amir menatap ibunya dan berkata, Bu, aku sekarang mengerti kenapa Allah menciptakan iblis. Aku juga tahu kalau aku harus lebih kuat melawan godaan. Ibunya tersenyum lembut, memegang tangan Amir erat-erat. Nak, hidup ini memang penuh ujian, tapi selama kita selalu mengingat Allah, insya Allah kita akan baik-baik saja. Malam itu, sebelum tidur, Amir merenungkan apa yang telah ia pelajari. Ia merasa dirinya telah tumbuh lebih bijak, meskipun masih anak-anak. Ia berdoa dengan tulus, meminta kepada Allah agar selalu diberi kekuatan untuk melawan godaan dan menjadi anak yang soleh. Dalam keheningan malam, ibunya yang mengintip dari pintu kamar tersenyum melihat anaknya berdoa, merasa bahwa hari itu adalah salah satu hari terindah dalam hidup mereka.